Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ikhwafidin azza wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur pujian pengagungan semata kita aturaken kagem Allah taala ingkang teriring doa selawat salam mugi tansah kunjuk kagem Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepadanya. Kita diberi kesempatan untuk menempuh jalan keselamatan di tengah kondisi sarana dunia terbesar yang masih kita rasakan, yaitu waktu, ditambah dengan aman, ditambah dengan sehat. Lebih daripada itu terjaga akidah kita, ibadah kita, ketaatan kita. Semoga kita sebagai mukmin yang kelak akan berkumpul di surga Allah Ta'ala. Tanda keselamatan yang kita rasakan kali ini apa? Pertama, kita berada fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan ketaatan. Karena man kharaja man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Sapa wonge sing metu ka omah menempuh perjalanan, mula wong mau digampangake dalan tumuju menyang surga. Perjalanan yang kita tempuh, ternyata kita dilabuhkan, dimampirkan di tempat wisata yang paling indah. Wisata Sendang yang paling indah nopo? Holy Green, yang penampian. Apa di tengah-tengahnya? Yang paling indah di tengah-tengahnya, sehingga tidak ifrat, tidak tafrid, enggak nambah-nambah, enggak ngurangi. Kalau kita pinjam duduk ori green juga duduk penampian, ngoten niki. Wonten pundi? Wonten majelis ilmu, wonten nglurup ngoten niki. Terbaik itu. Jenengan tang ori green bayar mboten? Bejo boleh gadah kenalan tuko. Sakit gratis. Pesan Allah Ta'ala lewat lisan Nabi SAW, idza marartum biriyadil jannah farta'u, bila kalian melaku menempuh perjalanan melewati taman surga, mampirlah. Ori Green enggak termasuk taman surga. Justru disinilah taman surga. Tempat wisata terindah itulah taman surga. Pesan Nabi SAW, Riyadul Jannah, taman surga. Mereka menanya,
Wa mariyadul jannah, jawabnya khilaqul dzikri, halaqah, lingkaran, orang duduk melingkar dalam rangka zikir, dalam rangka mencari ilmu syar'i. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatillahi wa yatadarasanu wa yatadarasau bainahum wa yatadarasuna bainahum tadarasa yatadarasuna illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatuhumur rahmah wa hafat alaihimul malaika wa zakarallahu fi man indah aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah suatu kaum mereka membuat acara ngumpul-ngumpul, termasuk kita di sini membuat acara ngumpul-ngumpul, tempatnya istimewa. Fi baitin min buyutillah, di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah. Napa makna rumah Allah? Sebuah rumah sing samangke Allah masuk, napa gadah mana ingkang lintu? Lek omahku ya tak leboni. Lek rumah Allah napa? Baitun yudkaru fi hasmullah. Di sebuah rumah yang di situ disebut nama Allah, itu namanya rumah Allah. Tapi rumah sapi di sebuah bangunan sing sapine blusak-blusuk ngoten nggih. Niku jenenge rumah napa? Rumah sapi. Dan rumah Allah adalah disebut di dalamnya nama-nama Allah. Adzan, sholawat, doa, sholat sunnah, memperbanyak doa, iqamah, sholat berjamaah, zikir, sholat ba'diyah, kajian, itu namanya masuk tema disebut nama-nama Allah, disebut ayat-ayat Allah. Dan mereka saling belajar. Ketika mereka melakukan hal seperti itu, yang ini kita alami sekarang, mendapatkan setidaknya ada 4 fasilitas. 1, dituruni ketentraman. Jenengan wonten mriki ayem mboten? Sing susah sinten? Kalau tinggal rubiyin sing susah tinten. Pokok kalau sawang mesem gak susah. Alhamdulillah rata-rata mesem semuanya. Bahagia. Ini bahagia yang berpahala, bukan sebatas bahagia ayem. Lek sebatas bahagia ayem wedhus cepai ramban ayem mboten. Masa ayem kita sampai kelas ayeme wedhus. Kersa nggih jenengan ayeme madani ayeme wedhus. Nek cepai ramban ngoten wedhus. Ayem kita sami ayem yang berpahala. Wis berpahala ayem berlipat ganda. Demikian juga Allah liputkan kepada mereka rahmat. Allah mencurahkan kasih sayang. Dan puncak kasih sayang Allah itu surga. Ridhonya, halal memandang wajahnya. Malaikat pun juga datang mengelilingi. Hikmahnya untuk mendengarkan nasihat, hikmahnya juga untuk menjaga. Dan Allah menyebut mereka di depan malaikat yang mulia. Berarti kemuliaan tiang sing dimuliakan ngungkuli mulyane malaikat. Itu nikmat besar. Semoga saja kita berkumpul di rumah Allah, di taman surga, miniatur surga. Nanti kita akan berkumpul di surga Allah Ta'ala, asli nanti di akhirat. Dan satu-satunya jalan yang bisa mengantarkan ke sana, semua ibadah yang ada harus ditopang di atas tauhid. Semua ketaatan yang dikerjakan supaya nanti bisa masuk surga, maka harus ditopang di atas fondasi tauhid. Karena memang itulah tujuan manusia dicipta dengan tujuan yang paling besar, bertauhid, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak mencipta jin, Allah tidak mencipta manusia kecuali untuk beribadah, maknanya liyuwahidun.
untuk menjadikan Allah itu satu-satunya, yaitu untuk mentauhidkan Allah, bahwa ketaatan kita, ibadah kita, penghambaan kita semata mung dateng Allah kemawon. Syariat cara tandang ingkang kita lampahi mung napa ingkang diilmukan dening Allah kanthi Al-Qur'an, kanthi sunnah ingkang sahih ingkang para sahabat paham praktek. Lan harapan kita sami namung bertumpu dateng Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya fondasi tauhid. Makanya semua sesembahan batil wajib dibuang. Kesyirikan apapun macamnya dibuang. Termasuk wonten masyarakat berpotensi kesyirikan wonten bulan Dzulhijjah napa? Ingkang saged berlanjut kesyirikan di bulan Muharram napa? Tatoyur. Ini besar fenomena tatoyur yang ada di 2 bulan ini, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Napa tatoyur niku? Makna bahasa tatoyur niku berburu burung, golek manuk. Niku makna bahasa, mana istilah? Menentukan sikap dengan mengambil gejala yang ada pada burung. Niku makna istilah. Mengambil sikap dengan gejala yang ada di diri burung. Itu makna istilah. Artine pun tiyang sing wonten hajat mlaku pora mlaku niku ngilang miling wontenipun burung. Lek wonten manuk mencok terus digusah. Lek mibure nengen jarake sukses. Lek mibure ngiwa jarake cilaka. Lek mibure nengen budal. Lek mibure ngiwa ra usah. Menawi niku dianggap minangka sebab niku syirik kecil. Perbuatan syirik mengantarkan syirik besar, niku pun dosa besar. Sebabnya membuat syariat sing Allah mboten menetapkan syariat niku. Allah mboten membuat sinyal-sinyal informasi ndamel burung. Burung dicipta kangge tasbih napa dicipta kangge menyampaikan berita? Burung dicipta kangge bertasbih. Masalahipun sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ar, semua yang di langit di bumi itu bertasbih memahasucikan Allah. Tidak ada burung dicipta untuk menyampaikan informasi, tapi itu untuk bertasbih. Tapi lek burung dikongkon kon ngetene surat burungnya Nabi Sulaiman monggo. Niku pancen kenal bahasa kena dikongkon. Jenengan lek saged bahasane burung jenengan kongkon mawon nggih. Tak belajar bahasane burung. Mboten percaya burung kok kena dikongkon. Mboten percaya napa buktinipun? Pitik, babon, ceker, cetok rayap, terus muni ngoten nika. Niku celuk-celuk mboten. Lek basa kita sami terus pundi basa kita sami? Renio kilo panganan ngoten lho nggih. Tapi unine pitik babon nggih mboten ngoten niku. Lek pitik babon muni ngono malah wedi niku. Malah wedi. Itu karena kenal bahasanya bisa diperintah, tapi kalau nggak kenal bahasanya menduga, latihan. Tapi itu kemanfaatan, bukan tujuan Allah mencipta burung. Mencipta burung kangge bertasbih. Nah sementara yang damel syariat baru dianggap burung itu menyampai informasi. Tanda bejo mibure nengen, tanda cilaka mibure ngiwa. Niki membuat syariat baru. Bila itu dianggap sebuah sebab, berarti membuat sebab baru, itu namanya syirik kecil. Dan itu dosanya lebih gede daripada dosa zina, membunuh, riba dan semisal. Neng menawi burung itu dianggap sebagai penentu nasib, mengatur alam. Niku datin pun malah syirik gede. Sebab menganggap ada Rob selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata niku makna tatoyur di bulan niki kathah. Napa niku bentukipun?
nganggep Dzulhijjah sasi besar sasi bejo. Buktine pun tiyang gadah gawe pinten? Contoh kathah-kathah. Itu dianggap bulan barokai. Sementara apakah Allah menjadikan bulan Dzulhijjah niki bulan kesempatan kanggo berbagi berkah sebagaimana yang mereka harapkan? Bukan. Tapi itu bulan haram, bulan mulia, yang amal soleh disyariatkan nanti pahala semakin berlipat ganda, dosa pun juga bisa. Makanya dikirim untuk semakin melaksanakan ketaatan. Keberkahnya ada di situ, bukan barokai lek dadi gada acara manten pun benten malih. Sementara kesebalikannya sama kayak kalau mangkin wonten bulan suro, rata-rata tiyang wani mantu boten. Nopo? Bareng Nyi Roro Kidul. Ki ben sura panggah mantu jane sing anake pira? Putune pira? Kok ben taun panggah mantu? Apa Nyi Roro Kidul niku ben taun terus kelahiran ngoten nggih? Seprono seprene ben taun dimantu ngoten nggih. Itu jelas itu tatayur itu. Menganggap itu bulan sial, wedi kutukane Nyi Roro Kidul, sehingga ada rasa takut kepada makhluk yang dianggap dia punya kekuatan karena mampu mengatur dan memiliki sifat ketuhanan sebagaimana sifat Allah Ta'ala. Itu kan syirik besar. Mila mungkin menawi sampun sasi sura jenengan ingkang dereng menikah badhe menikah ndang budal mawon. Calon-calon maratua ndang napa ngenteni sapar mulut. Ya sura langsung mawon lah. Sura langsung ke mawon. Kenapa? Itu masih bulan mulia. Nikah termasuk perbuatan mulia, silahkan dikerjakan. Kemudian butuh kita waspadai ada perbuatan yang masuk kategori bid'ah pada akhir Dzulhijjah awal Muharram. Napa niku? Poso tutup tahun kalih poso buka tahun. Jenengan pun nate nglampahi? Lho, napa kok mboten nglampahi? Pancen dereng napa wedi dadi ahli bid'ah? Enggak ada itu. Belum dijumpai dalil. Poso tutup tahun, poso buka tahun belum dijumpai. Lek Senin Kamis monggo. Mengke tanggal 10 diiringi tanggal 9 Muharram monggo. Diharapkan menghapus dosa selama 1 tahun. Itu baru ada. Silakan itu nanti yang dikerjakan. Poso tanggal pinten? 10 diiringi tanggal 9. Menawi tanggal 9 boten sempat mengiringi kangge membedakan ben ojo padha kalih posone Yahudi, karena tanggal 9-nya belum, nanti bisa tanggal 11-nya. Sing utama tanggal 10, kangge bedakane tanggal 9. Boten sempat tanggal 11. Bahkan ada yang menggabung 9, 10, 11, wallah Allah. Sekali lagi dipun niati double monggo. Iki ya poso Asyura, ya poso 3 dina di dalam 1 bulan. Mengke tandange padha niati double, insyaallah pahala double. Itu kemudahan, kemurahan saking Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada acara mistik yang ada di masyarakat yang itu bernuansa syirik kental. Napa niku? Larung napa? Niku memberikan persembahan datang nyiror kita apa idep-idep ngingoni iwak engke nelayane ben ndang entuk iwak gede-gede tas dingoni ngoten.
Niku jane kan ritual to nggih, syirik to nggih. Ning jarake ngene iki idep-idep ngingoni yuwak. Nah, sedekah wae. Itu tanda-tanda bid'ah itu ada di situ. Itu ada kesyirikannya. Napa malih acara sing kental mistik wonten sasi Suro. Ngumbah gaman. Iki yang Blitar niki paham iki napa? Spesial ngumbah gaman nang Blitar iki. Kalau doyo nopo ngombah gongi nyi pradan wombah prada niku banyu umbah-umbahane damel rebutan adus nenek tua napa ben awet nom utawa ben malah nom niki wonten tiyang sing nyemantani nek mbah-mbah putri padha atus enom nah engko putune entuk jatah apa ngoten. Ya malah enom ke jaga sangka disamberi engko putune ora entuk jatah ngoten nggih. Mistik kenal dengan kesyirikan. Dianggap agama, tapi enggak ada tuntunan. Nyipradah niku napa dianggap barokai. Jelas itu kesyirikan bahkan termasuk syirik besar. Makanya kita wajib punya ilmu supaya kita nggak disesatkan setan. Tanda setan panen menyesatkan manusia ketika masyarakat nggak punya ilmu. Nah begitu, itu tanda jelas itu diblocok nih dengan ibadah sing ngarang. Maka tiang sing paling dolim niku langkah pertama membuang ayat. Nomor kali diilekne mlengos. Nomor 3 ibadah ngarang. Lek ilmu sudah hilang, diingatkan berpaling, ibadahnya ngarang. Nah disitulah karangan setan nanti akan sukses numpang pada nafsu dan akal-akalan, sehingga agama itu menjadi kreasi akal. Sehingga ketika benjo dipun anggap salah, malah dipun kemas damel bahasa sodakoh bumi, sodakoh gunung, sodakoh laut, dan bahasa ingkang semisal. Makanya kita wajib cari ilmu sehingga kita nanti bisa lurus, tidak disesatkan oleh mereka yang suka menyesatkan. Dengan begitu insyaallah kita nanti akan selamat. Dan akidah tauhid itu perkara yang amat sangat penting, yang dengannya amal soleh terima. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Kitab Tauhid dari Syekh Tamimi yang kita kaji, insyaallah kita masuk pada bab yang ke-21 tentang sikap berlebihan terhadap kuburan orang soleh akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Soleh sikap utama dari penduduk surga. Soleh niku sikap utama penduduk surga. Tiang pengen pados mantu sing digoleki sipate mek siji, napa? Soleh. Sekarang kita wujudkan dalilnya. Soleh sikap sifat paling utama penduduk surga. Putih dalilnya. A'datu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udun samiat wala khotoro ala qalbi bashar. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh. Li ibadi as-sholihin, soleh, jelas kata soleh. Saya sediakan untuk hambaku yang soleh. Kenikmatan surga yang mata belum memandang, telinga belum mendengar, orang menggambarkan rong gaduk. Iku sasoleh sifatipun. Termasuk bagaimana kita membaca kitab fikih tentang profil calon suami idaman ben dadi suami idaman niku soleh. Ning tiyang soleh niku lek diperinci sifatipun wonten 8. Wonten surah Al-Imran 114. Siapa orang soleh itu? Ummatun qaimatun. 1. Yatluna ayatillahi 2. Ana alaili wa hum yasjudun 3. Yu'minuna billah 4.
wal yaumil akhir 5, wa ya'muru bil ma'ruf 6, wa yanha 'anil munkar 7, wa yusari'una fil khairat 8. Ulaika minas sholihin, itulah orang-orang soleh. 8 sifat direkam menjadi satu kata, soleh. Perbuatannya mengandung maslahat diri, keluarga, masyarakat, dunia maupun di akhirat, maslahat. Itu namanya orang soleh. Apa 8 sifat itu? 1, ummatun qaimatun, umat yang istiqomah, punya ilmu, diamalkan, jogo sak mati ini. Penak unene tapi dawa lan angil tandangi. Ilmu, amal soleh, istiqomah penak lek ngunekne nggih. Penak lek ngunekne. Tapi ilmu ya ora entek-entek digoleki. Amal soleh mboten entek-entek. Istiqomah sak mati ini mboten entek-entek kecuali sampun meninggal. Itu pertama. Nomor 2, waktu malam dengan 2 kegiatan utama. Waktu malam yang panjang setelah dipotong istirahat, istirahatnya untuk mewujudkan ini. Aku tak leren awak ben bugar untuk melaksanakan 2 ini. Walaupun 2 ini pengerjakannya mboten kudu berjam-jam. Sing kathah berjam-jam menika sarenipun jenengan nek dalu sare sak jam pun marem napa dereng? 2 jam marem napa dereng? Dereng. 3 jam bangga dereng. Pinten ngersakne? Jereke pendidikan kesehatan 8 jam. Saya khawatir pendidikan mengantar kepada kematian. Karena tidur itu mati. Ya kalau memang keselepol nggih monggo lah. Ora kena timpet. Tapi lek wis sampun seger aja pangkat ditambahi wae. Tambah neh. Walaupun sarene rada klisian. Berarti mereka pun mboten butuh. Walaupun tidurnya berjam-jam, mungkin sholatnya tidak sebanyak tidurnya, tapi dianggap di waktu malam yang panjang untuk 2 ini. Kenapa? Tidurnya sebagai persiapan 2 ini. Sehingga tidurnya bukan semata tidur, tapi tidur itu merupakan sarana untuk melaksanakan 2 ini. Maka tidurnya dianggap melaksanakan 2 ini. Napa 2 itu? Membaca ayat-ayat Allah dan sujud. Bukan mirsani bal-balan. Napa malih wayang. Napa malih film sinetron. Senes. Ngedep televisi napa isine. Ya lek bacaan Quran monggo. Tausiah kajian monggo. Tapi semata hiburan, nah itu yang hisabnya nanti berat. Waktumu tok nggih apa entek damel ningali televisi napa mengki hasilipun hisab. Kesan umum itu bahaya. Itu sudah 3 sifat. Yang keempat, mereka iman kepada berarti bertauhid. Iman pada hari akhir berarti amal soleh. Karena butuh bekal. Interaksi sosialnya amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajar ilmu, atau siapa yang mendukung. Yang ke-8, mereka lomba di dalam kebaikan. Boten iren ning lomba tandang memberikan maslahat. Aku sing wei, aku memberikan jasa. Senajan to tiyang menika demenipun dipun wei ngoten nggih. Jadi dipun sayangi bayi. Moga sing paling dipun sayang menika sing berkarya memberi dan berjasa. Perinciannya jangankan yang wajib dikerjakan, yang sunnah kayak wajib. Jangankan yang haram ditinggalkan, makruh seperti haram, mubah saja enggak ia ambil semuanya kecuali jelas fungsinya sebagai sarana sehingga nanti mubah menjadi perkara yang berpahala sebagaimana tujuan. Itulah orang-orang soleh. Kita kembali kepada judul. Soleh merupakan sifat yang hebat, maka cinta pada orang soleh hukumnya wajib. Termasuk cinta karena Allah, benci karena Allah adalah cinta kepada orang soleh, benci kepada
orang toleh. Napa orang toleh niku? Lawan saking soleh. Berikutnya, cinta itu ada kadarnya. Kurang nggih mboten angsal, kakian nggih mboten angsal. Kurang nggih mboten angsal, kakian nggih mboten angsal. Jenengan bane gembos mek dikompo sak kompanan pun kena dipun tumpaki dereng. Ukurannya 350 jenengan isi 500 terus pundi? Gonjal sih mending ambledos kayak bane anyar. Kayak ban sitor regan 1.200.000. Anu iki idep-idep karo plembungan. Plembungan 1.200.000 ngoten iki. Plembungan istimewa ngoten iki. Artinya cinta itu ada ukurannya. Maka wujudkan cinta yang ada kepada orang soleh adalah menempuh jejak dia jadi orang soleh. Awakmu dadi soleh ki sebabnya apa? Aku kok seneng. Wujudkan. Untuk jadi orang soleh harus punya ilmu syar'i, manhaj yang benar, diamalkan dengan ikhlas dan mengikuti sunnah, lalu dijaga sampai mati, dibesarkan dengan diajakkan pada orang lain. Itu namanya menempuh jalan orang soleh. Cinta yang kayak begitu, itu ukurannya. Setelah itu nanti terjadi ta'awun, kerjasama, tolong menolong. Lalu apa resikonya mencintai orang soleh di luar kadar? Maka jawabnya opo moban bledos. Bledose ban saged tuku malih, nggih mboten? Tapi bledose akidah jadi kesyirikan. Gimana dia akan membenahi kalau tidak tobat? Itu resiko cinta pada orang soleh yang berlebihan menjadikan berhala disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bagaimana bentuk hulu melampaui batas? Napa bentuk hulu melampaui batas? Menganggap orang soleh itu wakilnya Allah sebagai tempat penitipan. Itu bentuk hulunya. Napa bentuk hulu melampaui batas? Menganggap wong soleh itu sebagai wakil Allah, tempat penitipan doa. Ini bentuk hulunya. Di masyarakat ada enggak keyakinan itu? Wong soleh ki kan kekasih Allah. Lek nyuwun ki gampang kabul. Bape dadi waline. Mata-matanya Allah, telinga-telinganya Allah, tangan-tangannya Allah, kaki-kakinya Allah, meminta dikabulkan, memohon perlindungan dilindungi. Nah, karena matanya mata Allah, telinganya Allah, tangannya Allah, kaki-kakinya Allah, bila minta dikabulkan, minta perlindungan dilindungi, dan minta doa pada orang soleh itu boleh. Walaupun sudah mati juga mendengar karena ada tuntunan assalamualaikum ya ahla diyar. Berarti kalau begitu kita titip pada orang mati. Ini contoh cinta berlebihan, contoh hulu. Kenapa? Senenge malih kebablasan ngarang hukum atau menyimpangkan tafsir. Itu kesenangannya malih membuat hukum atau menyimpangkan tafsir. Contoh menyimpangkan tafsir, assalamualaikum, itu nanti Allah yang akan menyampaikan atau malaikat yang menyampaikan? Karena ada malaikat sayyah, malaikat yang berkelana. Kesana tafsirnya. Bentuk penyimpangannya apa? Kowe berarti kan dep-depan aku karo kowe. Kowe kan kum niku nggih, kowe ngoten nggih. Ning jelas kowe anak kethek ngoten nggih. Berarti kan dep-depan. Berarti kan krungu. Nah seperti itu. Mungkin juga ada juga yang punya alasan, lah aku maca tulisannya Ibnu Qayyim di kitabnya Ar-Ruh itu rohnya dikembalikan untuk mendengar.
Dipanggil dengan kum, tak salami dhisik kemudian tak sambati. Timbang mek tak salami tok, mek donga tok ya tak gawan-gawani. Bareng tak sambati. Ini bentuk ngarang hukum atau penyimpangan tafsir. Malah ngotak-ngatik sak karepe dewi. Ada di situ. Termasuk contoh penyimpangan yang lain, nopo tiang sing teng kuburan kok nggawa kembang. Niku lek dikesankan mengadopsi saking penyembahan 3 dewa Brahma, Siwa, Wisnu dengan kembang telon. Ternyata mereka menolak, lalu mengadakan penyimpangan syarah. Napa hadis yang dipun otak-atik? Nabi Sallam melewati area kuburan. Kanthi wahyu diberitahu ada 2 kuburan yang sedang disiksa. Maka Nabi mengambil pelepah kurma yang basah, ditancapkan. Selagi basah semoga Allah mengampunkan dosanya. Yo nek Arab sing akeh pelepah kurma, sing kene sing paling akeh yo kembang. Berarti kan sunnah Rasul. Niku sunnah Rasul napa penyimpangan dalil? Penyimpangan dalil. Kenapa? Itu kekhususan Rasul. Karena sahabat nggak ada yang melakukan. Kalau memang sahabat itu, kalau itu memang perkara umum, sahabat kan melakukan, tapi nggak ada yang melakukan. Itu menunjukkan kekhususan. Sahabat itu paling paham. Ini sebagai syariat atau ini kekhususan. Sementara mereka orang yang paling selamat untuk paling semangat untuk beramal. Sahabat niku lek ngamal ndadak diseblaki napa nganti dipenggai. Semangati sahabat beramal niku diseblaki ben budal napa dipenggai sebabnya semangatnya kuat. Dipenggai. Lek kita sami seblaki ra budal. Seblaki ra budal. Kathah nggih? Seblaki ra budal. Nah, begitu. Sementara mereka tuh nganti dipenggai sebabnya semangatnya gede. Makanya ketika Nabi SAW itu ngimami sholat malam sampai tengah malam, mereka minta nopo kok leren, mboten dipun terus nih. Ini kan mboten napa jenenge? Mboten lulu Rasul mboten to nggih. Masa Rasul dilulu? Mboten, pancen betul. Makanya dikatakan sapa sing salat bersama imam sampai selesai maka dinilai salat semalaman. Itu kan semangatnya nanti dipenggai. Ramadan pertama keluar, orang tahu ikut. Kedua keluar, semakin banyak. Ketiga keluar, super banyak. Yang keempat enggak keluar. Kenapa? Lek panggah metu yang geruduk dianggap wajib, sementara itu tidak wajib. Ini kan dipenggai to ngoten niku. Lek kita sami pertama ruwame, yang kedua mengalami kemajuan, nomor 3 semakin tambah maju, nomor 4 juara 1. Napa? Imam tok. Juara 1 imam tok. Nyanti jamaah ilang kabeh. Imam tok juara 1. Artinya kita melihat dengan semangat kayak begitu, mereka tidak mengikuti jejak Nabi dengan menancapkan pelepah kurma ke kubur, menunjukkan itu adalah khusus Rasul. Sementara orang yang paling semangat, kalau itu syariat mereka akan mengerjakan. Semangat mereka itu tidak. Itu contoh di masyarakat. Itu tadi tentang contoh hulu, menyimpangkan tafsir atau membuat syariat sendiri. Sing paling bahaya menyimpangkan tafsir. Kenapa? Dalilnya bener, diakal-akali, masyarakat awam terbawa, dikira dalil. Napa malah sing ngomong yai. Itu bentuk hulunya. Lalu realita nyata apa? Ya tadi, orang soleh
dekat kepada Allah, walinya, doa dikabulkan, minta perlindungan dilindungi, boleh minta didoakan oleh orang soleh, mereka mendengar, makanya mereka jadinya titip-titip pada orang mati. Itu sejarahnya. Bila sudah kayak begitu, cinta berlebihan, itulah akhirnya terwujud disembahnya berhala bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita menjelaskan makna judul. Sikap berlebihan terhadap kuburan orang soleh akan menjadikan sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini kita akan baca dalil antisipasi yang ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antisipasi niku basa Jawane napa? Jogo-jogo, supaya potensi bahaya tidak terjadi. Ibaratnya mendunge mrepet, jogo-jogone sampun siap payung, sedia payung sebelum hujan. Nyapa nggawa payung? Lah kondisine ngene, mbok menawa lek udan karek begarne payungi. Ini memberitahu kepada kita pernah terjadi peristiwa lalu dihilangkan dan itu berpotensi kembali. Makanya ketika berpotensi kembali sudah dipasang penjagaannya, sehingga ketika mereka tahu tidak akan menempuh, akhirnya tidak masuk kepada bahaya. Gimana bentuk antisipasi yang dikerjakan Nabi SAW? Imam Malik meriwayatkan pada kitabnya Al-Muwatta bahwa Nabi SAW dawuh, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad istada ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allahumma ya Allah, la taj'al, jangan kau jadikan qabri, kuburku, wasanan yu'bad, berhala yang disembah. Artinya Nabi kita minta kepada Allah kuburan Nabi supaya dijaga. Dengan terjaganya orang tidak menjadikan berhala yang disembah selain Allah. Maka akhirnya Allah pun juga memberikan penjagaan kuburan Nabi untuk tidak disembah. Napa bentuk penjagaan yang Allah berikan? Nabi dikubur di mana beliau meninggal. Ternyata meninggalnya di rumah, di situ dikubur di situ. Makanya kuburan Nabi akhirnya tidak masuk wilayah kuburan tapi kamar yang ditunggui oleh Bu Aisyah, sehingga potensi akan disembah hilang. Lalu bagaimana langkah berikutnya ketika Bu Aisyah juga meninggal? Akhirnya ketika Bu Aisyah meninggal itu ditembok lapis 3 sehingga nggak bisa dimasuki. Itu pun juga dijaga. Setiap kali orang lewat cukup salam, nganti ngelus pagere. Dengan mirsani live mantan Medina lewat kuburan Nabi SAW mesti enek say tiang lekas aneh-aneh langsung. Akhirnya terjaga, nggak disembah. Yaitu minta pada Allah tidak menjadi sarana kuburan disembah. Makanya diilhamkan kepada Nabi untuk bicara bahasanya Nabi dikubur di tempat meninggalnya, sementara meninggalnya di rumah Bu Aisyah. Akhirnya dijaga, akhirnya kan nggak disembah. Bu Aisyah meninggal, masyarakat melewati ahli ilmunya mengantisipasi dengan ditembok lapis 3. Dari waktu ke waktu dijaga sehingga tidak ada potensi penyembahan. Nah begitu. Neng tetep mawon tiyang wong nyembahnya mbah terus muni bengok-bengok ing katuan. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya sinten sing saged
nerokne sing biasa wonten jaba nika. Terus punten nadane. Modale pokok iso nangis melu acara niku angsal. Napa modale? Nangis. Ya Sayyidi ya Rasul. Mereka teriak-teriak dari luar. Bolehkah kita memanggil orang mati? Enggak boleh. Dawakmu ya kamu memanggil ya pi. Endi? Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Ka. Gimana jawabnya? Ka itu kan kamu kan? Semoga salam tercurah kepada kamu. Kita pernah membaca assalamu alayka ayuhan nabiyyu napa dereng? Sering. Kapan? Tahiyat. Maka di situ ada tafsirnya. Ketika Nabi SAW masih hidup, assalamu alayka, ketika sudah meninggal menjadi assalamu ala nabiyyi. Yang kedua, itu dicatat oleh malaikat, Allah akan menyampaikan, itu akidahnya. Yang ketiga itu memang lafaz yang dituntunkan. Itu cara jawabnya. Sehingga tidak bisa dituduh, kamu juga memanggil-manggil Nabi. Mana? Assalamu alayka. Bukan. Pertama itu memang lafaz dituntunkan. Yang kedua memang ada malaikat yang sahih menyampaikan. Yang ketiga tafsirnya dengan assalamu ala nabiyyi. Semoga keselamatan tercurah kepada Nabi. Sehingga tidak memanggil dengan kamu. Itu kenyataan ada di masyarakat. Walaupun kubur Nabi itu sudah terjaga, tembok lapis 3, ada penjaganya sehingga potensi sembah tidak ada, tapi panggah wonten tiyang sing nyembah napa? Nggih celuk-celuk niku wau. Bahkan setiap tahun mungkin wonten sasi Mulut tanggal 12 mereka ngumpul-ngumpul, acara sampun siap, lampu dimatikan. Napa? Nyambut Rasul rawuh. Ngoten nggih. So kluyuran teng pundi? Rasul nate keluyuran teng Sendang napa dereng? Wonten nggih acara ngoten niku nggih. Itu bahaya. Ternyata diantisipasi saja masih banyak yang seperti itu. Kenapa? Ya begitulah. Memang sudah kita ada di mana-mana, kita jelaskan supaya masyarakat bisa menjaga diri. Dan memang itu sangat banyak. Karena Allah menyebutkan wa ma yu'minu aktsarum billah illa wa hum musyrikun. Banyak orang tidak iman kepada Allah, tapi yang banyak mereka melakukan syirikan, termasuk memanggil-manggil kepada orang yang sudah mati. Itu tidak boleh. Mereka enggak mendengar, mereka enggak bisa dititipi, mereka sudah tidak beribadah. Lah kai Nabi itu kan pas Mi'raj, Nabi kita sami ngimami para nabi sholat. Jawabnya, itu kan kisah, itu kan berita. Nabi kan tidak memerintahkan kepada para sahabat untuk jamaah kepada jamaah Nabi ngimami para malaikat. Kan begitu permasalahannya. Itu antisipasi yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Napa wau? Minta kepada Allah jangan sampai kuburannya menjadi media, akhirnya menjadi berhala yang disembah, makanya meninggal di kamarnya. Sehingga ketika itu dijaga oleh Bu Aisyah, orang nggak bisa masuk. Kemudian ketika meninggal ternyata dibikin penjagaan yang sangat ketat. Apa resikonya? Istada amat sangat besar, ghadabullah, siksa Allah, yang semakin lama semakin dahsyat. Allah komen kepada kaum ittakhadhu, yang mereka menjadikan kubur anbiyaihim, kubur para nabinya, masajida, masjid. Dan kenyataannya sangat banyak yang seperti itu. Jadi kan mirsani mboten, puluhan masjid kuburan dhisik, gak berapa lama bangun masjid di sampingnya. Atau masjid duluan, ketika kiainya mati dikubur di sampingnya. Tujuannya apa? Tujuannya tetap ngalap berkah. Dan kenyataan masyarakat
tradisi ngalap berkah datang tiang mati niku kathah. Jumeneh kok cedhek adoh diparani. Nggih mboten? Jumeneh kok cedhek adoh diparani. Jenengan nate tindak teng kuburan sing adoh-adoh napa dereng? Timbang kaji nuntani 30 tahun wis ziarah wali songo ping songo padha karo kaji. Pun nanti napa dereng? Wonten boten basang wonten masyarakat. Itu contohnya adoh wae diparani. Lah marani ziarah wali songo adoh mboten? Ya jenengan hitung teng pundi, kula mboten semerap masalahe. Sing cedhek teng Sunan Ngampel Surabaya pundi malih? Oh, kula mboten apal songo niku sinten. Teng Gresik sinten malih? Teng Cirebon sinten malih? Tuban. Mboten kula mboten semerap lah nggih. Cedhek-cedhek kok Surabaya panggah atuh. Itu saja jek diparani. Dinten napa wonten Surabaya kuburan Sunan Ngampel rame-ramene. Malam Jumat Legi, kula pun ngalami piyambak wonten mriku. Nginep masalahnya. Bapak nyewa hotel ya duitnya kurang, sing hotel gratis mawon. Pas Jumat Legi ditutuhi wong kon nyang rono, wah rame-ramene tiyang. Nanti kijing-kijing itu dadi kursi. Dimaca Quran. Oh, ningali piyambak masalahnya. Kula ningali piyambak tahun 91-an. Pinten tahun nggih kira-kira nggih? 30 tahun kepungkur nggih. 30 tahun kepungkur. Ada kenang-kenangan seperti itu. Jauh saja diparani. Duduk nabi wae diparani. Nabi kados napa? Lek atuh diparani cedhek kan luweh bahaya. Ternyata itu terjadi. Besar sekali murka Allah yang menjadikan kubur nabinya sebagai masjid apa? Tempat penitipan doa. Lumantar panjenengan sing sampun sumari. Berarti wasilahnya perantara itu orang mati. Mereka tidak mendengar, mereka tidak berdoa. Kenapa kok dititipi? Mana dalilnya? Itu hanya dzon. Sementara dugaan agama itu mboten angsal. Damel dugaan inna dzonna akdzabul hadis. Dzon itu ucapan yang paling dusta. Dusta di atas kanan-kanan agama. Adlam niku orang yang paling zalim. Ya Allah menyatakan waman adlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Soponeh wong sing paling zalim kalau bukan orang yang bikin dusta atas nama Allah dudu agama jereke agama. Niku paling zalim. Syirik niku pun zalim akbar. Paling zalim berarti rajane syirik. Atau cikal bakal terjadi kesyirikan. Sementara kita tahu napa resiko syirik besar. 1, amal soleh nggak diterima. 2, pernah beramal soleh dihancurkan. 3, punya dosa nggak diampuni. 4, pengadilan diputuskan dia neraka. 5, kecemplung nggak ada penolong. 6, pintu surga tertutup. Bahaya mboten? Ini kok syirik. Itu banyak di masyarakat. Berikutnya ada syubhat. Awakmu nglarang dadekne kuburan dadi masjid, awakmu ya salat nek kuburan. Wonten syubhat ngoten niku? Jenengan nate salat wonten kuburan napa dereng? Kula bolak-balik napa? Salat jenazah sing ketinggalan. Bolak-balik kula. Itu yang mereka tuduhkan. Katanya Ahlus Sunnah itu adalah khianat, ngelarang tapi ngelakoni dewi. Sehingga akun-akun yang ada di media massa sunnah, mereka susupkan gambar-gambar yang merusak, sambil mencaci maki dan sebagainya, mengatakan ini loh bukti nih mereka khianat, melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, tapi kenyataannya mereka melakukan sendiri. Gimana mengklarifikasi dari tuduhan menetralkan tuduhan seperti itu? Jawabnya, itu bukan sholat standar sholat, tetapi itu doa cuma diberi nama sholat. Karena sholat standar sholat ada ruku ada sujud, itu tidak ada ruku, tidak ada sujud.
ada warka'u wasjudu. Nah begitu, itu kan nggak ada, tuh hanya berdiri saja. Isinya itu hanya doa. Karena dikatakan sholat itu adalah diawali takbir, diakhiri dengan salam. Tapi prakteknya nggak sebagaimana sholat wajarnya. Maka namanya sholat jenazah, artinya itu berdoa kepada Allah supaya jenazah diampunkan. Ternyata itu diperbuat Nabi SAW sendiri. Sahih Bukhari menceritakan masjid wonten tukang resik-resik. Satu kesempatan Rasul kelangan, lho nyanti sing tukang resik-resik kae. Ninggal, lho nyapa aku ora dikabari. Lah dalu-dalu, endi kuburane? Ditunjukkan. Akhirnya beliau datang ke kuburan, salat. Sahih Bukhari. Itu menunjukkan kebolehannya. Saya melihat ustadz besar di negeri ini, anak saya meninggal pun juga datang ke kuburan. Nah begitu, itu sebagai saksi kebolehannya. Dan itu banyak saksi-saksi seperti itu pemahaman yang ada. Itu namanya mendoakan jenazah. Bolehkah mendoakan di kuburan? Oh boleh. Perintah Nabi SAW ngapa? Sampun cekap di kubur, sak dereng tiyang bebar, napa dawuh Nabi SAW? Istaghfiru li akhikum wa sallallahu lahu sabat fa inahul an yus'al. Dulurmu sing ninggal kuwi suwono menyang Allah, muga-muga dosane di ngapura lan ditetepake ing dalem iman. Napa? Bakal didangu. Man rabbuka, man nabiyuka, ma ilmuka biadar rasul. Mati napa? Man rabbuka, ma dinuka, ma ilmuka biadar rasul. Sing tak sembah kuwi sapa? Nabi sing tak dadekne tuntunan kuwi sapa? Agama sing tak ugemi kuwi apa? Selama di dunia dia menyiapkannya bener, Allah meneguhkan, nanti bisa menjawab. Walaupun belajar tapi enggak diyakini, enggak beramal, nanti enggak bisa menjawab. Walaupun malaikat pun ngajari muniyong ini panggah mboten saged. Kenapa Allah enggak mengokohkan? Itu bahaya. Itu tadi menjawab syubhat. Berikutnya mu'allif menukilkan dalil dari surah An-Najm yang ke-19. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra alakumul dzakaru walahul unsa tilka idza qismatun dhiza in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzala biha min sultan iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Itu nukilan surah An-Najm. Bagaimana tanggapan kalian tentang Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga? Apakah bila laki itu anakmu, bila perempuan itu anak Allah? Ini pembagian yang tidak adil. Itu semua hanya nama-nama yang kamu leluhur yang ngarang-ngarang. Kalau nggak pernah menurunkan pengokoh sama sekali. Ada beberapa tafsiran Lata itu apa, Uzza itu apa, Manat itu apa. Yang ada di buku Mujahid mengatakan Al-Lat adalah orang yang dulunya mengadukkan tepung dengan air minyak untuk para jemaah haji. Setelah meninggal mereka pun senantiasa mendatangi kuburannya. Jadi wonten tiyang sing dermawan, saben acara haji DE menika menyediakan menu gratis. Sehingga sedaya tiyang menika kenal. Kesel mampir. Dia memang orang yang amat sangat dermawan, dikenal. Nah, ketika mati dikenang, didatangi kuburannya. Lama-lama disitulah proses penyembahannya. Itu satu tafsiran. Tafsiran yang lain, lafadz Lata itu adalah lafadz Allah yang dimuannaskan. Bahasa Arab niku wonten mudzakar, wonten muannas. Muslimun napa maknane? Muslim lanang. Muslimatun napa maknane pun? Muslim perempuan. Allahu menjadi Tuhan laki, Tuhan perempuan menjadi Lata. Ngarang apa ngarang? Ngarang total.
Demikian juga Uzza, dari kata Al-Aziz kemudian dijadikan nama perempuan Al-Uzza. Ini juga termasuk hasil karangan lagi. Manat dari Allah Al-Manan, dijadikan nama pun dengan Manat. Allah nggak pernah menurunkan, itu hanya rekayasa mereka. Karena mereka punya pemikiran anak itu bila laki-laki anaknya, bila perempuan itu anaknya Allah. Makanya dijadikan berhala. Kenapa? Allah kan tresno anak perempuan, lek nyuwun gampang dituruti. Tak cengek wae anake, engko lek sambat engko ndang disampaini. Ngoten nggih bahasa filsafat nggih kira-kira. Hanya mereka jadikan nama berhala itu sebagai nama Tuhan mereka. Dari dianggap anak perempuan itu milik Allah. Karena dikarep itu turuti, titip, lek anak wedok nanti matur gampang dikabul nih. Niku agama ngarang total. Akhirnya itulah asli nyembah berhala ya seperti itu. Agama ngarang itu asli menyembah berhala. Lek sing ngarang Mbah Yai dipun eloni, itu namanya Mbah Yai menjadi Tuhan bersama Allah. Mila taat datang tiang wonten kemaksiatan termasuk menyembah. Wonten masakan wonten ngoten niku. Mbah Yai ngarang promosi dipun tutne demen. Taat wonten kemaksiatan termasuk kemana menyembah. Yang dikatakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan rahib-rahibnya, akhbar-akhbarnya, ahli ilmu dan ahli ibadahnya Tuhan-Tuhan selain Allah. Mereka mengatakan, saya enggak menyembah mereka. Iya, kamu menyembah mereka. Gimana? Bukankah ketika ahli ilmumu menyampaikan nasihat, halal di haram nih, haram di halal nih, kamu katut? Nggih, itulah taat kepada kemaksiatan. Lek sing ngomong Mbah Yai gitu bentuk nyata menyembah kepada pendeta, ahli ilmu, ahli ibadah, Mbah Yai dan macam-macam. Demikian juga tafsir Ibnu Abbas sebagaimana dituturkan oleh Imam Abul Jauza. Dia itu pada mulanya adalah orang yang mengadukkan tepung untuk para jemaah haji. Ketika meninggal di tang kuburannya sebagai tempat penitipan. Ibnu Abbas meriwayatkan, la'ana melaknat Rasulullah SAW zairatil kubur, kepada para perempuan yang banyak ziarah kubur. Wal mutakhidin 'alaiha al-masajida wasuruj, dan orang yang menjadikan di atas kubur masjid-masjid dan lampu-lampu. Makna laknat, kalau Allah yang melaknat berarti menetapkan siksa, berarti tidak surga, berarti di neraka, itu laknat. Laknatnya makhluk, doa. Malaikat berdoa jangan dimasukkan ke surga tapi ke neraka saja. Itu tadi makna laknat. Siapa yang dilaknat? Satu, perempuan yang banyak ziarah kubur. Di sini ada beberapa tafsiran. Bolehkah perempuan ziarah kubur? Napa jawabannya pun? Ada beberapa tafsiran. Salah satu mengatakan tidak boleh mutlak. Yang kedua, boleh hanya sesekali saja dengan syarat. Kalau kita membaca dari Syekh Utsaimin, memilih yang tidak boleh sama sekali. Kalau ada yang membolehkan, termasuk ulama Zahiriyah atau semisalnya, itu syaratnya satu, sesekali. Dua, tidak diperbanyak. Yang ketiga, tidak menimbulkan fitnah. Yang keempat, tidak sendirian. Yang kelima, tidak sambat kepada wong sing wis mati. Yang keenam, tidak memilih hari tertentu. Itu diantara syaratnya. Demikian juga nggak perlu untuk niyahah meratap di kuburan. Kebolehannya dengan syarat ketat. Belum tentu mereka mampu. Timbang syarat angel tak nang omah, panggih ngoten nggih, dipun giring ngoten nggih. Timbang angel-angel tak nang omah wae. Wong ketompone donga ya enggak kudu teko teng
kuburan kan ngoten niku masalah. Makanya jangan dibiasakan datang ke kuburan. Termasuk wonten acara penguburan ibu-ibu mboten usah nderek. Nih ibu-ibu mriki menawi wonten kematian nggih nderek kuburan nggih. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini saya umumkan enggak boleh. Ibu-ibu di rumah saja. Nuhina anitibal janais walam yu'zam alaina. Kami dilarang untuk mengiring jenazah ke kuburan dan tidak dijadikan ketetapan. Mananya seperti itu, nanti akan punya resiko dilaknat. Lalu yang kedua, orang yang menjadikan masjid di atas kuburan. Ini sudah kita ungkap di atas. Demikian juga memasang lampu. Bukan lampu penerangan umum, tapi lampu khusus yang ada di lokasi kuburan itu sendiri. Nah, lampu wonten dhuwur kangge memudahkan pelaksanaan penguburan pas malam hari nggih monggo. Nek sampun nggih dipun pateni malih. Mati pateni malih, cekap dipun pateni malih, pun panggah ben bengi mentar-mentar. Napa mentar-mentar niku? Panggah padang awan bengi. Pinten watt niku? Pinten cagake? Pinten reganipun lampu? Itu termasuk mubadzir kabeh. Tabdzir sedaya termasuk perkara yang dilaknat, apalagi untuk kultus kuburan tertentu akhirnya disembah, lebih bahaya lagi. Dan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Hadirin sekalian, itu yang kita kaji kesempatan kali ini, bab yang ke-21. Rangkumannya soleh menjadi sifat kunci keselamatan. Itu nomor 1. Soleh menjadi sifat kunci keselamatan. Nek pengen selamat dadi ya wong soleh. Nomor 2, cinta pada orang soleh harus tetapi nggak boleh hulu. Dan nomor 2, cinta pada orang soleh wajib tapi tidak boleh hulu, melampaui batas. Nomor 3, bentuk hulu, bentuk melampaui batas cinta pada orang soleh, yaitu dijadikan tempat penitipan doa. Itu bentuk hulunya. Bentuk hulunya apa? Menjadikan wong soleh yang sudah mati sebagai tempat penitipan doa. Itu hulu. Itu sudah masuk kepada kesyirikan. Yang terakhir, yang keempat, semua sarana yang mengantarkan kepada bahaya, maka sarana ikut bahaya. Yang keempat, semua sarana yang mengantar kepada bahaya, maka sarana itu juga hukumnya ikut bahaya. Bila dampaknya syirik, sarana juga ikut syirik. Makanya Nabi sudah berdoa pada Allah Ta'ala, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Makanya beliau dikubur spesial, di kamarnya dijaga sehingga tidak dijadikan berhala yang disembah bersama Allah Ta'ala. Demikian yang kita kaji kali ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Datang kapan disilahkan. Sekira cukup istirahat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.